Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di video pembahasan soal sosiokultural untuk CAT P3. Oke teman-teman, kita masuk ke soal sosiokultural ya. Nah, soal pertama ya, di part 1 sosiokultural, Anda senang tinggal dalam lingkungan yang titik-titik. A. Rumahnya berdekatan. B. Tertutup. C. Sepi. D. Suasana individual. E. Suasana penuh kekeluargaan. Nah, silakan di-pause dulu teman-teman. Setelah itu kita menjawab bersama-sama, membahasnya dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman sekalian, langsung kita jawab ya bersama-sama. Anda senang tinggal dalam lingkungan yang titik-titik. A. Rumahnya berdekatan. B. Tertutup. C. Sepi. D. Suasana individual. E. Suasana suasana penuh kekeluargaan. Nah, di dalam tes sosiokultural ini lebih ke jiwa sosialnya itu lebih harus ditimbulkan dalam tes ini. Jadi kita lihat, kita eliminasi pilihan yang ini, suasana individual. Sepi, eliminasi juga. Tertutup. Nah, antara A dan E, yang mana kira-kira yang lebih menimbulkan jiwa sosial yang tinggi? Yang paling benar itu adalah suasana penuh kekeluargaan. Jadi yang A ini bukan ya. Mungkin yang A ini poinnya 4 teman-teman. Sedangkan yang E ini poinnya 5 teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu hari, Anda sedang makan di luar bersama rekan kerja. Beberapa saat kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini titik-titik. A. Memberi ia uang lalu menyuruh pergi. B. Memberikan ia sisa makanan dan uang. C. Membelikannya makanan. D. Membelikannya makan. E. Menanyakan apakah ia bersekolah. Silakan di-pause dulu teman-teman videonya, setelah itu masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke, langsung masuk ke pembahasan ya. Jadi intinya di sini adalah ada suatu problem bahwa didatangkan oleh seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini titik-titik. Menanyakan apakah ia bersekolah, ini tidak ya teman-teman. C dan D ini memberikan makanannya bukan. Terus memberikan ia uang langsung pergi, ini dikit ya poinnya. Yang benar itu adalah memberikan ia sisa makanan dan uang ya, benar. Berarti yang benar adalah jawaban yang B, yang poinnya maksimal. Oke, ke soal berikutnya. Suatu hari Anda menginap di rumah salah satu keluarga Anda. Keluarga Anda kemudian menghidangkan sebuah hidangan yang tidak Anda sukai. Maka Anda akan titik-titik. A. Makan nasinya saja tanpa menyentuh hidangan tersebut. B. Makan saja untuk menghormati tuan rumah. C. Mengatakan bahwa Anda sudah kenyang. D. Makan dengan garam dan kerupuk saja. E. Jujur dan tidak mau makan. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman? Silakan di-pause, setelah itu masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Nah, jawaban yang paling tepat dalam soal sosiokultural ini adalah menjunjung tinggi rasa kebudayaan ya teman-teman ya. Yang jawaban yang paling benar itu adalah B teman-teman. Makan saja untuk menghormati tuan rumah. Ini adalah jawaban yang paling tinggi poinnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ketika banyak anggota tim kerja Anda yang berbeda agama dengan Anda, maka Anda akan titik-titik. A. Bersikap toleran dan menghormati mereka. B. Menjaga jarak dengan mereka. C. Waspada dalam bersikap. D. Khawatir jika ucapan Anda dapat menyinggung mereka. E.
E. Meminta atasan untuk memindahkan Anda ke tim kerja yang lain saja. Oke teman-teman, silakan di pause. Setelah itu kita masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke, kita langsung bahas ya teman-teman ya. Di sini itu problemnya berbeda agama dengan Anda. Sikap Anda adalah, nah ketika di soal sosiokultural ini kan tentang perbedaan biasanya, perbedaan agama, budaya, suku, dan kebudayaan. Jadi kira-kira kita harus memiliki rasa toleransi yang kuat dan menghormati kebudayaan atau agama masing-masing pemeluknya. Coba kita lihat, E. Meminta atasan untuk memindahkan Anda. Ini tidak ya teman-teman, tidak tepat. Terus khawatir jika ucapan Anda dapat menyinggung mereka. Ini kurang tepat. Yang C. Waspada dalam bersikap, kurang tepat. Dan B. Menjaga jarak dengan mereka, kurang tepat. Yang paling benar adalah bersikap toleran dan menghormati mereka. Yang benar adalah A, teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal selanjutnya ini teman-teman. Saya diutus mengikuti suatu diklat oleh panitia penyelenggara. Saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal, yang berasal dari kota lain. Sikap saya adalah titik-titik. A. Mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia. B. Protes keras dan minta ditempatkan sendiri. C. Mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal. D. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. E. Menerima aturan panitia. Oke teman-teman, silakan di pause dulu videonya untuk dijawab. Setelah itu kita masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Masalah di sini adalah panitia penyelenggara menempatkan dia sekamar dengan orang yang tidak dia kenal. Nah, sikapnya adalah, sikap kita adalah gimana kalau misal dalam posisi tersebut? Menerima aturan panitia, yang E, ini ada benarnya. Terus yang D, menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar, ini iya. Terus mengajukan keberatan, ini tidak boleh ya, mengajukan keberatan. Terus protes keras, ini tidak boleh. Terus mengajukan keberatan, tidak boleh. Antara D dan E, yang mana yang paling tepat kira-kira teman-teman sekalian? Yang lebih bertoleransi dan memberikan solusi, terus menerima. Itu yang benar itu adalah D teman-teman. Dengan menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Oke, jadi itu yang paling tepat ya. Kita masuk ke soal berikutnya. Oke, ini soal bonus ya teman-teman, silakan disimak, nanti akan kalian jawab ya masing-masing. Anda ditugaskan oleh atasan Anda bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Ternyata daerah tersebut mayoritas wanitanya berhijab, sedangkan Anda belum berhijab. Bagaimana menyikapi hal tersebut? A. Tetap pada pendirian dan berpenampilan seperti biasa. B. Ikut memakai hijab dan melakukannya secara berkesinambungan. C. Ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. D. Ikut memakai hijab walaupun Anda merasa risih untuk menghargai budaya daerah tersebut. E. Anda merasa belum pantas untuk berhijab, lebih baik hijab hati dulu. Silakan dijawab teman-teman di kolom komen, sertakan alasan kalian mengapa kalian menjawab A atau B atau C atau D atau E teman-teman sekalian. Nah, soal ini akan dibahas di video part 2 tentang soal sosiokultural. Nah, silakan cek juga playlist kita ya teman-teman. JT untuk persiapan P3K guru dan soal manajerial untuk seleksi P3K. Nah, nanti kita berjumpa di video selanjutnya ya teman-teman sekalian. Jangan lupa like and subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar setiap saya upload video terbaru kalian bisa dapat notifikasi dari channel ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.